Saya baca satu atau dua hadis, saya mau cerita sedikit. Kenapa setiap pertemuan saya selalu senang baca satu atau dua hadis. Jadi ketika saya dan keluarga hijrah ke Mekah, saya tinggal di sebuah rumah di Syarif Sitin, saudara, tidak jauh dari Haram. Itu setiap hari banyak tamu-tamu dari Indonesia yang datang, karena jamaah haji Indonesia nih per tahunnya tuh bisa jutaan orang yang melaksanakan umrah. Jadi tiap hari ada saja yang datang, satu bis, dua bis, tiga bis jamaah umrah dari berbagai daerah. Sehingga saya punya rumah, setiap hari terima tamu paling sedikit 100 orang tamu, kadang-kadang bahkan bisa 200 orang. Nah, kita terima tamu setiap zuhur, kita terima tamu, baca qasidah tadi, qasidah Muhammadiyah, saudara. Tapi cuma qasidah saja, baca hadisnya enggak. Baca qasidah, ngobrol sama tamu, doa, pulang. Tiap hari seperti itu. Dan memang di Saudi itu ada peraturan, mamnu'ut tajammu, enggak boleh orang kumpul lebih dari 5-6 orang. Saudara, enggak boleh terima tamu aja lebih dari 10 orang bisa ditangkap. Nah, jadi nggak boleh ada kumpul-kumpulan atau bikin pengajian seperti di Indonesia bebas begini, nggak boleh, saudara. Di Saudi itu peraturannya ketat. Makanya di Indonesia nih patut kita syukuri, kita bisa bikin tabligh akbar kapan aja, kita bisa bikin pengajian kapan aja, kita bisa kumpul kapan aja. Nah, yang sudah nikmat nih kita jaga. Nah, jangan sampai nanti hilang. Yang sudah terbuka begini nih kita jaga, jangan dikotorin. Nah, nanti kalau dikotorin dengan gerakan-gerakan yang nggak bagus, akhirnya pengajian-pengajian dilarang, jadi susah semua. Yang sudah ada kita syukuri, yang belum kita dapat kita perjuangkan. Li'la kalimatillah, insya Allah. Saya lanjutkan. Nah, karena saya tiap hari terima tamu 100 orang, 200 orang, 100 orang, 200 orang, saudara. Akhirnya saya dipanggil ke kantor intelijen Saudi, saudara. Kalau kayak kita di sini BIN, Badan Intelijen Negara. Ini satu badan yang paling ditakuti di Saudi, saudara. Biasanya kalau udah dipanggil ke sana nggak pulang. Nah, saya dipanggil, diperiksa, saudara. Jadi saya diperiksa di sana, saudara. Ditanya, ya Syekh, kenapa banyak tamu ke tempat Anda? Saya bilang, saya banyak kenalan, banyak kawan, banyak kerabat, banyak sahabat, banyak jamaah dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, kalau mereka itu umroh, ya mereka mau silaturahim. Saya nggak mungkin menolak tamu. Namanya tamu saya terima. Nah, terus dia bilang, tapi di sini nggak boleh ya Syekh. Di sini ada undang-undang, konun, dustur. Nggak boleh, mamnu'ut tajammu. Nggak boleh Anda mengumpulkan orang banyak begitu, jangankan sampai 100-200 orang, 6-7 orang aja nggak boleh. Ini peraturan, Anda jangan langgar peraturan kami. Saya jawab singkat, baik kalau begitu, selama ini kan kalian yang melarang saya pulang, saya akan dicekal. Kalian yang cekal saya nggak boleh pulang. Nah, sekarang begini jalan keluarnya, safir nih, pulangin Anda, selesai kan? Anda pulang ke Indonesia, Anda terima tamu di Indonesia, Anda nggak ganggu peraturan antum di sini. Dia diam ya, ikhwan. Kenapa Anda nggak pulangin ente yang larang Anda pulang? Selama Anda duduk di sini, Anda terima tamu, Anda nggak peduli. Kalau ente nggak kasih, Anda terima tamu, ya pulangin. Pusing-pusing amat. Benar, saudara? Iya kan, bukan kita nggak mau pulang, orang kita mau pulang nggak dikasih. Berkali-kali ke airport diusir, nggak boleh pulang sama keluarga. Nah, jadi saya bilang, ya silakan putusin. Nah, kalau Anda mau tangkap saya punya kesalahan pidana apa di sini? Nggak ada. Saya nggak lari dari pajak, saya nggak lari dari utang, saya nggak melakukan tindak kriminal. Nah, akhirnya mereka rapat. Nah, saya ditahan di kantor Badan Intelijen Negara. Saya 2 kali pernah ditangkap di sana, di Badan Intelijen Negara, ditahan di penjara bawah tanah, saudara. Nah, tapi nggak pernah lama, sebentar. Mereka nggak pernah punya alasan yang kuat untuk nahan. Nah, kemudian singkat cerita, habis rapat,
dikasih tahu, begini ya Syekh, Anda boleh terima tamu, tapi ada 3 syarat. Syarat pertama, jangan ada tamu warga negara Saudi. Nah, jadi tamunya Indonesia aja semua. Anda bilang, baik, emang tamu kita Indonesia semua. Nah, syarat yang kedua, itu jamaah yang datang pakai mobil ke depan rumah, jangan ada yang parkir di situ. Habis nurunin tamu, masuk, mobilnya suruh jalan yang jauh, suruh parkir di lapangan di mana yang jauh, ntar pulang baru mereka jemput. Nah, kita setuju. Itu di Masjidil Haram putaran, kalau ada orang Indonesia, supir-supir nawarin, Syekh, mau Syekh. Jadi udah apa itu, saya punya rumah, supir-supir di Masjidil Haram ya kawan. Pokoknya lihat Indonesia, wah ini mau ke Syekh. Nah, mereka manggilnya saya ini mau ke Syekh ya kawan. Nah, jadi akhirnya jadi tempat wisata. Alhamdulillah. Ya, jadi nggak kesepian kita 3,5 tahun di sana. Alhamdulillah. Jadi orang habis umroh beres-beres atau habis ziarah ke Madinah terus umroh datang ke rumah, atau umroh dulu datang ke rumah baru ziarah. Saya pikir wah ini jadi tempat wisata nih saudara, tapi akhirnya memang betul-betul jadi tempat wisata. Kita mesti sediain air minum saudara, tiap hari 100-200 orang yang datang. Nah itu syarat kedua, nggak boleh ada bis berhenti atau mobil parkir depan rumah. Yang ketiga, jangan ganggu tetangga. Kalau ada tetangga yang melapor ke lurah, ke umdah di sana disebut, atau melapor ke kantor polisi bahwa Anda atau tamu Anda mengganggu ketenangan, maka kita larang. Setuju? Deal. Akhirnya saya dilepas, saya dipulangkan. Begitu pulang besok kita terima tamu, lebih banyak lagi tamunya. Udah ada izin ya kawan. Yang penting kan 3 tadi, nggak ada tamu Saudi, nggak ada mobil yang berhenti depan rumah kecuali cuma nurunin penumpang. Yang ketiga, tidak ganggu tetangga kita baik-baik semua, doyan maulid lagi. Nah, jadi jangan pikir orang Saudi semuanya nggak doyan maulid. Enggak, masyarakat Mekah banyak yang ahlus sunnah, yang syawafi, yang asy'ariyah. Kebetulan saya tinggal di lingkungan yang pada doyan maulid ya kawan. Nah, dari mana saya tahu? Saya pernah undang maulid, pada datang pakai mahal giam segala kita bikin. Nah, jadi akhirnya kita terima tamu lancar, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tidak ada panggilan, tidak ada larangan. Nah saudara, begitu sudah tidak ada larangan, Said Ahmad Al-Maliki ngegoda saya. Habib Rizik, enak betul ente, anak yang lahir di sini, warga negara sini, buka majelis nggak boleh. Ente yang datang dari Indonesia tahu tuh buka majelis tiap hari lagi, 200 orang, kita di sini ditangkap kalau buka. Nah, kita bilang ya ini karunia Allah, ya hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Nah Sayyid Ahmad menyarankan lewat Habib Hanif, saya punya mantu waktu itu Habib Hanif Al-Attas, kebetulan ada di Mekah. Beliau sarankan, kasih tahu kau punya mertua, akhbir amma, kasih tahu. Nggak gampang di sini, nggak mudah buka pengajian yang hadir 100-200 orang tiap hari. Wah itu jamaah Indonesia datang. Minta sama ammab mertua buka kitab hadis. Setiap datang bacain 1-2 hadis, bacain 1-2 hadis, ada penjelasan sedikit, tanya jawab. Sayang kalau nggak digunakan untuk pengajian. Selama ini saya nggak gunakan buat pengajian, cuman baca selawat, qasidah, terus tanya jawab sedikit. Saya tanya kondisi Indonesia bagaimana, mereka ada memberikan informasi berita, habis itu selesai saudara. Nah jadi Said Ahmad mengatakan buka aja sekalian mumpung gak dilarang. Saya ragu, saya pikir ini diizinin terima tamu aja udah luar biasa nih, ini kira-kira kalau ditambah pengajian dilarang apa enggak. Nah kita kan agak ragu, bukan apa-apa, takutnya nanti kita nggak mensyukuri saudara batasan yang udah diberikan, akhirnya hilang ini nikmat. Nah saya pertimbangkan lama, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, saya masih nggak terlalu seret untuk buka pengajian. Saya pikir nih udah terima tamu aja nih udah luar biasa izinnya. Nah akhirnya sebulan kemudian salah satu murid daripada Said Ahmad bermimpi ketemu Nabi alaihi salatu wassalam. Muridnya yang mimpi. Mimpinya kirim salam buat Habib Rizik, buka kitab hadis, itu aja.
Besoknya saudara, sebulan itu kebetulan yang bersangkutan saudara memang murid Syed Ahmad Al-Maliki, diberi kabar juga ke Hanif, saya punya putra. Hanif dipanggil, diceritakan ini ada mimpi begini, kasih tahu abah, bagaimana pandangan abah. Saya dikasih tahu sama Habib Hanif, Pak, ini ada si Fulan bin Fulan murid Syed Ahmad, dia bermimpi begini 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 begini. Saya bilang betul dia mimpi, betul. Syed Ahmad juga membenarkan mimpinya. Oh langsung hari itu saya beli kitab hadis, saya beli kitab Targhib wa Tarhib saudara, di beberapa kitab yang tahqiq Syed Muhammad Syed Alwi saudara, saya bawa ke rumah. Besoknya begitu tamu datang kita buka, setiap hari kita baca 1 hadis 2 hadis 3 hadis setiap hari sampai khatam itu kitab. Habis khatam itu kitab kita baca lagi kitab yang lain. Sampai akhirnya 3,5 tahun kita terima tamu, beberapa kitab hadis khatam kita baca depan tamu ya kawan. Terus berlanjut, dan selama 3,5 tahun tidak ada satupun gangguan terhadap pengajian kita, alhamdulillah. Kalau waktu usul Syed Ahmad saya masih ragu, bukan ragu sama Syed Ahmadnya, bukan, ragu sama diri saya, apa benar nih ntar akhirnya begitu kita buka pengajian malah dibubarin lagi. Kita ragu saudara, sayang, karena ini kan dapat izin begini nggak mudah di Saudi dapat izin begitu saudara. Tahu-tahu kita mau tambahin namanya pengajian saudara, udah gitu pengajiannya bukan pengajian Wahabi, pengajian Asy'ari lagi saudara, yang dilarang di sana. Nah itu yang membuat saya ragu, bukan ragu takut, bukan, paling tinggi dipulangin, emang kita tunggu dipulangin ya kawan. Cuman sayang fursah, kesempatan emas yang sudah kita dapat, bisa kumpul dengan warga Indonesia ratusan orang tiap hari. Kalau sehari 100-200 orang, sebulan berapa? Setahun berapa ribu orang ya kawan. Nah sayang sekali. Nah tapi begitu saya dengar ada mimpi dari Nabi saudara, saya udah nggak ragu, udah baca, ajarkan anak kita ngaji 1 jam setiap hari, 1 jam 2 jam baca 1 hadis 2 hadis, tanya jawab ya ikhwan. Habis itu baru jamaah memberikan informasi. Nah akhirnya setiap hari dari zuhur sampai asar, sholat zuhur berjamaah dengan tamu, sholat asar berjamaah dengan tamu, baru tamu pulang. Nah akhirnya beberapa kitab hadis saudara bisa dikhatamkan. Sejak saat itulah sampai hari ini, kalau saya kumpul pertemuan semacam ini, kita dahulukan dengan selawat, baca 1-2 hadis, ambil berkahnya saudara, dan setelah itu baru kita bisa menyampaikan apa yang mau disampaikan. Nah kira-kira jelas tidak? Nah, saya mau tanya, kalau gitu baca hadis Nabi berkah tidak? Berkah tidak? Nah yakini itu berkah ya kawan. Saya mengalami langsung, saya merasakan sendiri, yang semula saya ragu akhirnya menjadi tidak ragu, dan betul pengajian kita 3,5 tahun. Makanya waktu saya pulang jamaah kita di sana sedih, karena yang hadir kan bukan jamaah umroh saja. Mukimin orang-orang Indonesia yang tinggal di Mekah juga banyak yang hadir. Nah, mereka hadir, mereka rutin, bahkan gak sampai di situ. Saya bikin maulid di rumah tersebut. Sebulan sekali kita bikin maulid. Saudara, kita undang Habib Attas, kakaknya Habib Umar bin Hafiz yang tinggal di Jeddah, sering datang ke rumah, kita baca maulid. Syed Ahmad kita undang, murid-muridnya kita undang saudara. Bahkan terakhir waktu kita ngawinin saya punya putri dengan Habib Alwi di Mekah ya kawan, kita undang semua tetangga dan semua kita ajak baca maulid. Rumah nggak muat, akhirnya sampai keluar-luar tuh baca maulid. Alhamdulillah kita nggak didatangi, kita nggak ditangkap, dan kita nggak diganggu. Alhamdulillah.